tetanus berbahaya? Pengertian. Tetanus adalah penyakit infeksi pada sistem syaraf yang diakibatkan oleh bakteri dan menyebabkan kontraksi otot terus-menerus sehingga menimbulkan kekakuan otot. Infeksi tersebut diakibatkan oleh racun yang diproduksi oleh bakteri Clostridium tetani. Gejala yang dapat ditemui adalah kesulitan membuka rahang atau lockjaw akibat kekakuan otot rahang, kekakuan otot leher, gangguan menelan, hingga kejang. Penyakit tetanus dengan derajat berat dapat menyebabkan gangguan napas hingga kematian. Angka kejadian tetanus umumnya masih tinggi, terutama di negara berkembang, di mana cakupan program vaksinasi masih belum maksimal. Penyebab. Bakteri penyebab tetanus adalah Clostridium tetani. Clostridium tetani dan sporanya umumnya terdapat di tanah, permukaan benda, dan kotoran hewan pada negara dengan iklim hangat dan lembab. Bakteri Clostridium tetani dapat masuk ke tubuh manusia melalui luka pada kulit yang disebabkan oleh benda yang terkontaminasi. Infeksi tetanus umumnya lebih beresiko terjadi pada luka terkontaminasi kotoran, feses, saliva, luka tusuk, luka bakar, atau luka dengan jaringan yang mati. Selain luka terkontaminasi, infeksi tetanus juga dapat terjadi akibat gigitan serangga, infeksi pada gigi, luka patah tulang terbuka, luka kronis yang lama. Masa inkubasi bakteri Clostridium tetani umumnya terjadi antara 3 hingga 21 hari, dengan rata-rata masa inkubasi berkisar 10 hari. Masa inkubasi yang pendek umumnya berhubungan dengan luka kotor yang terkontaminasi dan luaran penyakit yang lebih buruk. Spora Clostridium tetani akan masuk dan tumbuh pada luka yang terkontaminasi. Spora tersebut tumbuh umumnya pada kondisi minim oksigen seperti pada jaringan mati. Clostridium tetani kemudian melepaskan racun yang disebut dengan tetanoplasmin dan tetanolisin. Racun tersebut menyebabkan gangguan pada ujung-ujung saraf sehingga mengakibatkan kekakuan atau spasme otot, gangguan otonom, dan kejang. Tanda dan gejala klinis. Gejala klinis tetanus umumnya muncul beberapa minggu setelah adanya paparan tubuh terhadap bakteri Clostridium tetani. Terdapat 4 bentuk infeksi tetanus, yakni generalisata, neonatal, lokalisata, dan tetanus cephalica. Tetanus generalisata adalah tetanus yang paling sering ditemukan, hampir pada 80% kasus. Gejala yang umumnya terjadi adalah kekakuan spasme otot yang bersifat progresif dengan pola descending atau dimulai dari kepala hingga ke kaki. Kekakuan otot dimulai dari kekakuan otot rahang atau dikenal dengan istilah lockjaw, dan kekakuan otot wajah dengan mimik menyeringai yang dikenal dengan risus sardonicus. Gejala dapat bersifat progresif hingga terjadi kekakuan atau spasme otot leher, kekakuan atau spasme otot perut, nyeri dan kaku otot di seluruh tubuh, kesulitan menelan, spasme otot punggung atau dikenal dengan istilah opistotonus, hingga kejang. Spasme otot atau kejang pada penderita tetanus umumnya berlangsung selama beberapa menit dan dengan pemicu kecil seperti sentuhan fisik, cahaya, atau suara keras. Keluhan lain dapat berupa sakit kepala, demam, berkeringat berlebih, dan defekasi dan urinasi tidak terkontrol. Tetanus neonatal adalah bentuk tetanus generalisata yang terjadi pada bayi baru lahir dari ibu yang tidak mendapatkan imunisasi atau bayi yang terinfeksi dari alat untuk pemotongan umbilikus yang terkontaminasi bakteri. Gejala pada bayi dengan tetanus neonatal adalah bayi cenderung sulit ditenangkan, sulit menyusu, mulut mencucu, wajah meringis, hingga kekakuan otot yang dicetuskan oleh sentuhan. Tetanus lokal dan tetanus cephalica adalah bentuk tetanus yang paling jarang ditemukan.
Tetanus lokal ditandai dengan adanya kontraksi otot pada daerah luka terus-menerus. Tetanus lokal umumnya tidak bersifat fatal, namun dapat berprogresi menjadi tetanus generalisata. Tetanus sefalika umumnya muncul setelah adanya trauma kepala seperti patah tengkorak kepala, luka di daerah kepala, infeksi gigi, infeksi telinga, atau lokasi luka lain di sekitar kepala. Pasien dengan tetanus sefalika umumnya muncul dengan gejala kekakuan leher, sulit menelan, kaku rahang, kelopak mata tertarik, pandangan menyimpang, dan mimik menyeringai atau risus sardonicus. Pada tetanus sefalika, umumnya gejala diakibatkan karena gangguan syaraf kepala. Tanda klinis dari pemeriksaan fisik yang dapat ditemukan pada penderita tetanus diakibatkan oleh spasm otot dan keterlibatan sistem syaraf autonom. Tanda klinis yang menyertai seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, peningkatan suhu tubuh, dan trismus atau rahang terkatup. Uji dengan spatula dapat membantu diagnosis, di mana ketika dilakukan stimulasi di dinding tenggorokan belakang, pasien tetanus akan menunjukkan refleks gigit akibat spasme otot masseter. Diagnosis. Penegakan diagnosis tetanus umumnya dilakukan melalui evaluasi klinis oleh dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan tanya jawab atau anamnesis berkaitan dengan kemungkinan paparan, riwayat vaksinasi, riwayat pengobatan, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan laboratorium umumnya dilakukan apabila dokter memiliki kecurigaan penyebab lain dari gejala yang dialami pasien. Tata laksana. Tata laksana tetanus umumnya bersifat suportif, yakni terdiri dari perawatan luka, obat-obatan yakni antitoksin, antibiotik, vaksinasi, sedatif, dan terapi suportif lain seperti alat bantuan napas untuk pasien dengan gejala tetanus berat, pemasangan selang nasogastrik untuk pemberian nutrisi pasien, dan perawatan di lingkungan khusus untuk mengurangi pemicu kejang. Pemberian imunoglobulin menjadi salah satu terapi lini pertama untuk menetralisir toksin tetanus plasmin. Meskipun imunoglobulin tidak dapat bekerja pada toksin yang terlanjur berikatan pada sistem saraf pusat. Terapi antibiotik seperti metronidazol juga terbukti dapat memperlambat progresi penyakit. Pada tetanus berat, pasien sebaiknya dirawat di ruang intensif dengan pemberian sedasi dan ventilasi mekanik. Obat-obatan sedatif seperti benzodiazepin dapat diberikan untuk relaksasi otot sehingga dapat mencegah perburukan kondisi lebih jauh. Pencegahan. Pencegahan tetanus dilakukan dengan perawatan luka dan vaksinasi. Pasien yang mengalami luka, baik berupa luka bersih maupun luka kotor, sebaiknya segera mendapatkan perawatan oleh dokter dan tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus. Penanganan pertama pada luka adalah dengan eksplorasi dan pembersihan luka menyeluruh, terutama pada luka dengan jaringan mati. Setelah luka dibersihkan, sebaiknya dilakukan perawatan luka atau wound toilet untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Status vaksinasi tetanus menjadi sangat penting dikarenakan proteksi vaksinasi tidak berjalan seumur hidup, sehingga pasien mungkin memerlukan vaksinasi secara berkala untuk memastikan proteksi terhadap tetanus. Pada orang dewasa, vaksinasi tetanus disarankan dapat diberikan setiap 10 tahun untuk mendapatkan proteksi yang maksimal. Jenis tata laksana pencegahan tetanus yang akan diberikan tergantung dari jenis luka dan status vaksinasi pasien. Pada pasien dengan status vaksinasi belum lengkap atau belum mencapai 5 dosis vaksin tetanus, maka disarankan mendapatkan vaksinasi tetanus ulang. Pada pasien dengan luka yang terkontaminasi, mungkin diperlukan injeksi tambahan berupa imunoglobulin atau TIG.
Pasien yang hanya mendapatkan vaksinasi tetanus primer atau 3 dosis saat usia anak-anak dan remaja perlu mendapatkan booster vaksinasi tetanus toksoid.